Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar Julian? Luar biasa. Apa kabar Tre? Luar biasa. Nah, semoga adik-adik di rumah juga kabarnya luar biasa ya. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, sampai detik ini Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, berikan kami berkat-Mu, berikan kami hikmat-Mu supaya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah pada siang hari ini. Kami ucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita pujikan lagu Taat dan Setia. Memandang keindahan
Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami anak-anak-Mu mau belajar untuk berterima kasih yang lebih sungguh lagi kepadamu Tuhan. Kita sembah, kita puji adik-adik. Mari kita belajar bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesehatan kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan orang tua kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pujikan refnya lagi dengan lembut. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita biasakan untuk selalu mengucap syukur ya sama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, untuk mama papa, untuk kakek nenek. Mungkin kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena temanya hari ini itu tentang taat kepada Tuhan. Adik-adik sudah taat belum ya sama Tuhan? Atau taat sama mama papa deh? Udah taat belum? Udah ya, Kak Julia yakin kalau anak-anak sekolah minggu Ebenezer itu semuanya taat-taat, semuanya baik. Oke, sekarang kita mau pujikan T-A-A-T, taat. Seperti Yesus, taat.
semangat ya, meskipun mungkin sekolah minggunya cuma sama mama aja atau sama papa aja, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Tadi kan kalimatnya taat, saya mau taat seperti Tuhan Yesus. Amin. Semoga adik-adik semua juga taat seperti Tuhan Yesus dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Nah, sekarang wujud taat itu apa sih adik-adik ya? Salah satunya yaitu mau ikut sekolah minggu. Nah, ini sama dengan taat kepada Tuhan. Terus apalagi ya? Apalagi ya taat itu? Baca Alkitab, terus apa lagi? Doa. Nah, itu wujud taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita pujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Tuhan. Nah, itu ya adik-adik ya. Salah satu wujud taat itu mau baca kitab suci sama berdoa tiap hari. Jadinya kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kalau udah taat sama Tuhan, pasti akan ada keubahan dalam hidup adik-adik. Jadi pasti Tuhan akan selalu menyertai adik-adik juga kalau adik-adik mau taat sama Tuhan. Kalau gitu kita pujikan sekali lagi, hidupku tak akan sama. Tetap bangkit berdiri adik-adik ya. Boleh ikuti gerakannya dancernya di belakang ya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau
Nah itu adik-adik ya, kalau kita mau berserah sama Tuhan, memberikan segalanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan ubahkan hidup kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang berlimpah untuk kita semua ya adik-adik ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Kaulah segalanya. Ambil sikap yang baik ya adik-adik ya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untukku
adik-adik. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Intinya kami mau mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Kami semua anak-anak-Mu hari ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita, dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala hikmat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Biarlah semakin hari juga kami menjadi anak yang semakin taat Tuhan. Kami gak mau jadi anak yang tidak dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Kami mau semakin berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi yang lebih baik lagi Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami Tuhan hati yang dengar-dengaran akan Kau Tuhan, hati yang mau fokus untuk mendengarkan segala kebaikan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar pada siang hari ini bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan, bisa menjadi pedoman untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga guru kami yang akan menceritakan tentang kebaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabar? Tante Yuni, semua harap semuanya adik-adik sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengar cerita Alkitab. Nah, yuk, Alkitabnya sudah disiapkan apa belum? Alat tulisnya sudah disiapkan apa belum? Ayo, kalau sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan, harus duduk manis loh ya. Nggak boleh jalan-jalan lagi, nggak boleh lari-larian ya. Kita harus menghormati firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak siapa yang cerita minggu lalu? Ayo, yang tahu angkat tangan. Jawab dengan suara yang keras. Ya, Tante Ita yang cerita. Kalau ingat yang cerita, berarti ingat juga dong ceritanya tentang apa? Ayo. Nah, ceritanya tentang Salomo diangkat menjadi apa? Raja. Menggantikan siapa? Daud. Ya, betul sekali, anak-anak Ebenezer itu pinter-pinter semua ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita Alkitabnya. Hari ini tema firman Tuhannya doa Salomo memohon hikmat. Ayo, anak-anak yang sudah bisa nulis, yuk ditulis ya temanya. Diulang lagi, doa Salomo memohon hikmat. Nah, cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Nah, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Kita tidak akan baca semua, nanti kita akan periksa beberapa ayat. Tapi adik-adik harus membaca semua ayatnya loh ya di rumah. Nah, sekarang kita mau masuk dalam cerita Alkitab. Minggu lalu Salomo sudah diurapi menjadi raja. Nah, Salomo ini masih muda adik-adik. Dia itu tidak hanya memimpin 1 atau 2 orang, tapi memimpin rakyat yang sangat banyak. Dia merasa tidak punya kemampuan, tapi kalau sudah dipilih Tuhan, pasti dilengkapi dengan kemampuan sama Tuhan, dilengkapi dengan kekuatan, kepandaian, kepinteran sama Tuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ceritanya tentang Salomo. Salomo memohon hikmat. Nah, kita baca ayatnya ya. Apa yang terjadi sama Salomo? Kita baca, kita periksa sama-sama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5.
Nah, apa yang terjadi dengan Salomo? Kita baca ayat 5 ya, adik-adik. Yang belum bisa baca, masih belum bisa baca, dengarkan baik-baik ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, adik-adik, Salomo ini pergi ke Gibeon. Lah di Gibeon itu Tuhan hadir dalam mimpinya Salomo. Dalam mimpi itu Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, kira-kira Salomo minta apa ya adik-adik? Nah, mau tahu nggak Salomo minta apa? Tapi sebelumnya Kak ini mau tanya, adik-adik kalau misalnya ketemu sama Tuhan, apa yang diminta? Yo, minta apa sama Tuhan? Minta uang yang banyak? Apa minta HP baru? Minta makanan yang lezat-lezat, yang enak? Nah, kan Tuhan yang tanya, apa saja yang kamu mau akan kuberikan. Nah, apa saja, berarti kita bebas memilih apa yang kita mau. Ayo, kalau adik-adik ketemu Tuhan, apa yang diminta? Pasti yang enak-enak, pasti yang disukai. Nah, kita akan melihat apa yang dipilih sama Salomo ya. Nah, kita baca lagi 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini yang diminta sama Salomo. Kita baca ya ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, Salomo meminta apa? Hati yang faham menimbang perkara, bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu tadi yang diminta sama Salomo itu namanya hikmat. Nah, hikmat, dia minta hikmat untuk bisa menimbang, untuk bisa membedakan, untuk bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang salah. Nah, hikmat itu adalah pimpinan Tuhan bagi kita untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang kita pilih itu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Nah, kalau kehendak kita pasti maunya yang enak-enak, pasti maunya yang baik-baik, ya kan? Nah, Salomo tidak minta harta kekayaan, tidak minta uang, tapi Salomo meminta hikmat. Dan apa yang diminta oleh Salomo itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau misalnya adik-adik, papa mamanya kerja, terus gajian, nah, adik-adik diajak jalan-jalan tuh, pergi ke Sunrise, atau pergi ke Santrio, atau jalan-jalan ke Surabaya, terus disuruh milih. Ada banyak makanan enak, ada kue-kue yang kita sukai. Ayo adik-adik, mau milih semuanya atau milih sesuai kebutuhan? Nah, kalau Salomo memilih hikmat untuk bisa menghakimi atau mengambil keputusan kalau rakyatnya ada masalah. Jadi dia tidak meminta sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, karena dia merasa tidak mampu kalau tidak pakai hikmat. Dia merasa tidak kuat. Nah, tidak bisa mengambil keputusan. Jadi dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, kira-kira dikasih nggak ya sama Tuhan? Nah, kita akan baca ayat 12. Kita akan baca ayat 12 ya. Ayo adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu. Cerita Alkitabnya belum selesai. Ya, kita baca ya ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, berarti satu-satunya orang yang diberi hikmat sama Tuhan adalah Salomo. Nah, berarti Salomo ini istimewa di mata Tuhan. Ya, Tuhan senang sama Salomo karena dia tidak minta kekayaan, tidak minta kedudukan, tidak minta kemuliaan, tapi Salomo hanya minta hikmat, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena hikmatnya akan dipakai untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita diajak orang tua saja suruh milih sudah seneng ya, apalagi kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk memilih. Pasti kita pilihnya yang enak-enak, yang baik-baik, dan untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, kita harus belajar seperti Salomo, tidak boleh serakah, semua diambil sendiri, tidak boleh ya. Kalau Salomo minta hikmat untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan orang banyak. Lah, karena Salomo menyenangkan hati Tuhan, dapat bonus loh Salomo dari Tuhan. Kalau adik-adik, mama papa belanja, biasanya, ayo adik-adik sukanya apa? Misalnya beli minuman kekinian, apa coba? Minuman kekinian yang adik-adik suka. Boba, ayo beli boba. Ada promo, beli 2, nanti gratis 1, berarti dapat 3 ya. Nah, itu bonus. Nah, sekarang Salomo juga dapat bonus loh dari Tuhan. Nah, apa bonusnya? Kita baca di ayat 13. Kita baca di ayat 13 ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, bonusnya Salomo diberi apa adik-adik? Kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Nah, itu bonusnya. Pasti banyak lagi hal-hal yang baik yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Karena Salomo itu istimewa di mata Tuhan, ya. Baik di mata Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau yang bagaimana? Mau yang kalau Tuhan datang pada kita terus Tuhan menawarkan kepada kita, apa saja yang kamu minta aku berikan. Kita mau minta untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan orang lain juga, sesuai kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan orang lain juga. Nah, jangan sampai apa yang kita minta itu merugikan orang lain. Nah, seperti Salomo, dia meminta hikmat, bagus itu, Tuhan senang karena hikmatnya dipakai untuk memutuskan permasalahan yang ada pada rakyatnya. Nah, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau ada rakyatnya datang, ada masalah, Salomo bisa memberikan jalan ke luar, bisa menolong rakyatnya. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Salomo, meminta yang kita butuhkan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Ayo, sekarang sudah mulai masuk sekolah ya, tatap muka ya. Nah, kita akan, kalau sekolah sudah naik kelas berarti tingkatannya harus lebih tinggi, lebih pinter. Ada nggak ya yang diangkat jadi ketua kelas? Yo, siapa yang diangkat jadi ketua kelas? Angkat tangan. Nah, kalau diangkat jadi ketua kelas juga harus punya hikmat. Kalau ada temannya berantem, harus dilerai, didamaikan. Tidak malah diobong-obongi, istilahnya semakin dibuat supaya semakin bertengkar, tidak boleh ya. Sebagai ketua kelas, kalau di sekolah, kalau di rumah, siapa yang jadi kakak? Ayo, yang jadi kakak mau berbagi enggak sama adiknya? Nah, mau mengalah enggak sama adiknya?
mau nggak membantu mamanya menjaga adiknya? Nah, meskipun kita itu masih kecil, kita juga perlu hikmat loh adik-adik. Hikmat itu bukan hanya untuk orang dewasa atau yang sudah besar. Kita anak-anak juga perlu hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah tahu buruk, tidak boleh dilakukan. Kita harus melakukan yang baik saja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, supaya pilihan kita tuh tepat seperti kehendak Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Sekarang adik-adik siapkan persembahannya. Yo, siapkan persembahannya. Nah, sebelum persembahannya dimasukkan ke kotaknya masing-masing, mari kita berdoa dulu. Juga doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh belajar dari Salomo. Kami meminta hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau bagi pekerjaan-Mu. Beri hati yang sukacita dan sukarela kepada kami dalam memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah dimasukkan, sudah berdoa, dimasukkan ya persembahannya. Nah, setelah dimasukkan persembahannya, sekarang saatnya untuk tugas. Sudah semua persembahannya ya. Sekarang tugasnya dengarkan baik-baik ya. Nah, karena temanya adalah doa Salomo memohon hikmat, jadi tugasnya juga pasti berhubungan dengan doa. Tapi adik-adik tidak disuruh berdoa. Nah, hari ini tugasnya adalah ayat hafalan. Untuk kelas Samuel dan Daud, ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya tetaplah berdoa. Nah, pendek kan? Jadi anak-anak kelas Samuel yang sudah bisa bicara, sudah bisa ngomong, bisa minta tolong mama papa untuk mengajari ayat hafalan ya. Ayo, Joy, Joanna, terus siapa? Kailin, Yano, ayo Kinara, Belvi, terus Elena. Ayo yang sudah bisa bicara, yang sudah sekolah, baik TKA atau TKB, belajar ayat hafalan ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Pendek kan? Nah, nanti diajari mama papa ya untuk ayat hafalannya. Kemudian untuk kelas Gideon, Daniel, dan Dusak, nah tugasnya juga sama, yaitu ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dalam Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Pendek kan? Pasti adik-adik hafal. Ini kan sudah besar-besar, pinter-pinter semua kan anak sekolah Minggu Ebenezer. Nah, tapi tidak hanya itu, adik-adik juga membuat tulisan atau membuat poster. Tulisannya, Tuhan berilah hikmat-Mu padaku. Nah, di kertas karton atau kertas HVS, tulisannya adik-adik boleh berwarna-warni. Misalnya pakai spidol boleh, pakai krayon boleh, pakai pensil warna juga boleh. Ditulis di kertas HVS atau kertas karton putih atau kertas karton apapun yang adik-adik punya di rumah. Nah, tulis Tuhan berilah hikmat-Mu padaku. Nah, terus tulisannya itu tadi sambil ditaruh di depan dada ya, sambil melakukan ayat hafalan di video ya. Ayat hafalannya jangan lupa Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kita tutup mata, lipat tangan sekali lagi ya. Kita akan berbicara kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah hari ini, memuji memuliakan nama-Mu, terlebih sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami, mungkin kakek nenek, om tante dan kakak yang sudah mendampingi anak-anak untuk beribadah. Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang daripada Engkau. Tuhan juga menyertai anak-anak yang mungkin sudah masuk sekolah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian, semangat dalam belajar di sekolah, biar anak-anak boleh semakin pintar. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.